Oke, saat ini Mimin akan membahas materi tentang salah satu yang sering digunakan di dalam fisika, yaitu diferensial atau biasa kita sebut sebagai turunan. Nah, secara garis besar, turunan atau diferensial itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu mungkin ya, ini secara kasarnya aja, ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Jadi ini yang basicnya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya turunan parsial. Kemudian ada turunan berantai atau chain rule, berantai. Kemudian ada juga turunan yang digunakannya itu ada perkalian, pembagian, dan sejenisnya. Nah, ini yang diajarin di SMA, tapi di dalam perkuliahan nanti ada yang namanya bukan hanya 4 ini, tapi ada persamaan diferensial orde 1, kemudian ada juga persamaan diferensial orde 2. Nah, tapi yang kedua ini udah pernah Mimin bahas di video tentang persamaan diferensial. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke diferensial ini, Mimin akan jelaskan sedikit tentang apa itu fungsi. Jadi pasti kalian sering melihat yang penulisan seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat plus x min 5. Misalkan ya. Nah, di sini ada tanda x, berarti adalah ini mengandung unsur atau variabel x. Maksudnya gimana? Jadi di dalam fungsi ini pasti semuanya itu mengandung variabel x, nggak ada y-nya. Tapi ketika dituliskan fxy, maka itu menandakan unsurnya itu ada x sama y, sehingga pasti di dalam fungsinya ada variabel x sama variabel y, misalkan seperti ini. Oke, ini basicnya, mengenal fungsinya dulu. Nah, kita masuk ke rumus diferensialnya dulu. Rumus. Nah, secara umum, secara garis besar umum, fx itu penulisannya kan ax pangkat n. Oke. Nah, di dalam diferensial ini kita bisa tuliskan f aksen x, atau kalau fx itu y, kita bisa tuliskan dy dx. Ini artinya diferensial juga. Jadi artinya diturunkan terhadap x. Jadi kalau kita tuliskan lagi, ini pokoknya turunannya. Nah, rumusnya bisa kita tuliskan jadi f aksen x sama dengan a dikali n x n min 1. Jadi pangkat n nya itu diturunin ke bawah, x pangkat n nya itu dikurang 1 karena udah diturunin, jadi berkurang 1. Oke ya, jadi ini tergantung dari variabel yang ditanyanya. Misalkan kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini misalkan diketahui fx-nya itu x kuadrat plus x min 5. Sama kayak fungsi yang tadi. Ditentukan turunan pertamanya. Kalau kita turunan pertama tinggal kasih aksen x. Nah, jadinya ini kan a-nya ini kan 1 ya nih. Berarti 1 dikali pangkatnya 2 x 2 min 1. Oke. Ditambah ini tuh pangkatnya 1, berarti 1 dikali 1 x 1 dikurang 1 dikurang 0. Nah, kalau nggak ada unsur x nya itu udah pasti 0. Oke, sehingga kalau kita tuliskan lagi jadinya adalah 2x plus 1. Kenapa 1? Karena kan ini 0, x pangkat 0 itu 1. Jadi dapatkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan lagi kita masuk ke contoh satunya lagi. Kan tadi Mimin tuliskan ada eksponensial. Jadi e pangkat 2x misalkan. Berarti kalau diturunin, nah kalau eksponensial 2x-nya aja. Kalau 2x itu diturunin berapa? Jadi 2 ya. Berarti 2 e pangkat 2x. Jadi eksponensial itu tetap pangkatnya. Tapi nanti koefisiennya itu tinggal turunan dari pangkat eksponensialnya itu. Oke. Nah, untuk turunan kedua
turunan kedua. Kalau tadi kan rumusnya itu dy dx. Tapi kalau turunan kedua kita ubah menjadi d kuadrat y dx kuadrat. Nah, ini penulisannya harus seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke contoh yang tadi. Misalkan ininya kita turunin kedua dari yang rumus ini. Berarti 2x itu turunin jadi 2. Nah, yang ini yang eksponensial tadi nih. Nih, kita turunin lagi berarti 2 dikali 2 pangkat 2x. Sehingga turunannya itu menjadi 4 pangkat 2x. Seperti itu. Oke, oh ya, ada tambahan sedikit. Kalau turunan dari ln itu rumusnya tinggal 1/x turunan dari x kayak gitu. Jadi misalkan diketahuinya ln x plus 1, berarti turunannya itu adalah 1/x plus 1 dikali turunan x plus 1 berarti sama aja 1/x plus 1 kayak gitu. Kita masuk ke turunan parsial. Parsial atau partial sama aja. Nah, kalau turunan parsial kita gunakannya itu biasanya itu lebih dari satu variabel. Misalkan x pangkat 3y dikurang pangkat xy. Nah, ini pasti lebih dari satu variabel, entah itu 2, 3 dan seterusnya. Kalau tadi kita gunakan d kayak gini, kita ubah menjadi do yang artinya adalah parsial. Kalau d itu turunan penuh yang tadi udah dibahas, sekarang pakainya do. Nah, di dalam turunan ini, turunan dari fungsi fxy terhadap x terhadap y, ini kalau diturunin terhadap x, kalau diturunin terhadap y, kita tulisannya xy do y kayak gitu. Oke. Tapi ada juga beberapa yang menuliskan seperti ini. Do f xy do x. Nah, di sini ada y. Artinya adalah ini diturunin terhadap x dengan y konstan. Nah, itu artinya. Oke ya, kita masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui fxy-nya itu adalah x pangkat 3y, ini soal yang tadi, pangkat xy. Coba turunkan terhadap x, misalkan dengan y konstan. Caranya sama kayak tadi, kita turunin terhadap x-nya aja. Jadi y-nya itu konstan, jadi tetap, nah y-nya tetap kita tulis y. Nah, 3 kita turunin jadi 3, x 3 kurang 1 jadi 2, dikurang xy diturunin terhadap x, berarti sisa y pangkat xy nya tetap. Nah, berarti rumusnya jadinya itu. Tapi kalau misalkan kita balik, kita turunkan terhadap y dengan x konstan, berarti didapatkan y nya kan sisa 1 ya, berarti sisa x pangkat 3 dikurang xy diturun terhadap y, jadi sisa x pangkat xy. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau di turunan keduanya penulisannya sama. Jadi kalau turunan kedua ada kuadratnya gitu. Jadinya gini, do kuadrat f x, y do x do y. Jadi diturunin terhadap x dulu baru turunin terhadap y, atau sama aja. Karena nilainya itu bakalan sama kayak ketika kita turunkan kebalikannya kayak gitu. Nah, ini sama. Nah, kita masuk ke turunan perkalian. Nah, ini sering banget ada di matematika. Nah, turunan perkalian, jadi kalau fungsinya itu tadi cuma penjumlahan pengurangan, sekarang berubah menjadi u kali v. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada rumus u kali v, rumusnya itu kita ubah jadi u aksen v plus u v aksen. Aksen itu artinya diturunin. Sebagai contoh, fx-nya itu 4x kuadrat x plus 1. Nah, ini kan perkalian ya. Jadi kalau kita mau turunkan, kita misalkan u-nya misalkan 4x kuadrat,
V-nya kita misalkan X plus 1. Berarti U aksennya itu 8X, V aksennya itu 1. Oke. Kalau kita tanya berapa, tentukan turunannya. Berarti kita turunin aja. Kan rumusnya tadi U aksen V plus U V aksen. U aksennya itu 8X, V-nya itu nih X plus 1, U-nya itu 4X kuadrat, V aksennya itu 1. Sehingga kalau kita kalikan itu jadinya itu 8X kuadrat plus 8X plus 4X kuadrat. Kalau ditotalin jadi jadi turunannya itu 12X kuadrat plus 8X. Oke, tapi ada juga cara kedua. Kalau tadi kan cara perkalian, kalau ini mau pakai cara penjumlahan kayak tadi. Jadi caranya gini. Kalau tadi kan fungsinya itu 4X kuadrat X plus 1. Kita kalikan dulu, jadi 4X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat. Nah, kita turunin kayak tadi yang di penjelasan paling awal, berarti 12X kuadrat plus 8X. Nah, hasilnya sama kan? Nah, jadi cari aja yang menurut kalian paling mudah. Kita masuk ke turunan perkalian. Nah, turunan perkalian itu berarti fungsinya itu udah otomatis ada ada U per V. Rumusnya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Sama aja kayak perkalian tadi. Kok ini pembagian. Rumusnya sama aja mirip kayak di perkalian, tapi ini ada pernya aja sama negatif. Sebagai contoh, kan lebih mudah biar ada contoh soalnya. X per X plus 1. Nah, ini kan bentuknya pembagian, berarti kita harus gunakan turunan pembagian. Jadi kita misalkan U-nya itu X, V-nya itu X plus 1. Diturunin jadi 1, diturunin jadi 1. Sehingga kalau kita masukin ke rumusnya, tadi rumusnya masih ingat U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita masukin tuh U aksennya itu 1, V nya itu X plus 1 dikurang X 1 per V kuadrat. V kuadrat itu berarti X plus 1 dikuadratkan. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi jadi X plus 1 dikurang X per X plus 1 kuadrat. Jadinya 1 per X plus 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Tapi kalian juga bisa pakai gunakan cara yang tadi sama. Kita kalikan dulu. Sebagai contoh misalkan kayak gini. Fx nya itu kita ubah persamaan jadi X plus 1 pangkat min 1. Kan ada minnya ya. Nah, ini kita gunakan rumus perkalian juga bisa. Jadi kita misalin lagi. U nya itu X, U aksennya itu 1. V nya itu berarti kan X plus 1 pangkat min 1 ya. Oke. Nah, berarti V aksennya itu, nah kali ini sama aja masuk ke bagian dari chain row. Jadi misalnya gini, min 1 nya itu kita turunin ke bawah, ininya tetap min 1 dikurang 1 min 2 dikali X plus 1 diturunin 1, jadi segini. Kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu kan U aksen V plus U V aksen. U aksennya itu kan 1, V nya itu X plus 1 pangkat min 1 ditambah X min X plus 1 pangkat min 2. Jadi kalau kita sederhanakan lagi jadi 1 per X plus 1 ditambah ini min X plus 1 kuadrat. Kita sederhanakan jadi X plus 1 kuadrat. Berarti di sini sisa berapa? X plus 1 ya. X plus 1 dikurang X. Nah, X dikurang X1 hasilnya 1 per X plus 1 kuadrat. Nah, hasilnya itu bakalan sama kayak yang di sini nih. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke turunan berantai. Nah, turunan berantai itu penulisannya seperti ini. DY dx sama dengan DY du
kali du per dx. Kenapa bisa gini? Karena kan kalau du nya dicoret hasilnya sama aja kayak dx. Oke, kita masuk langsung ke contoh soalnya biar makin mudah. Misalnya diketahui fx nya itu 3x min 2 pangkat 7. Nah ini mirip kayak yang tadi yang udah menjelasin di pembagian. Nah kalau kita turunin berarti kan dy dx misalkan. Berarti kalau kita tulis ke rumusnya jadinya kita misalin dulu u nya itu misalkan 3x min 2. Biasanya itu pemisalannya itu yang di dalam kurungnya. Jadi d u pangkat 7 du dikali du kan, du nya itu berarti 3x min 2 dx. Oke, u pangkat 7 diturunin jadi u pangkat 6 dikali 3x min 2 diturunin 3 berarti 21 u pangkat 6. U itu tadi kan 3x min 2 pangkat 6 berarti hasilnya segini. Oke, tapi kalau mau cara cepetnya nggak usah ditulis-tulis kayak gitu, sama aja caranya. Jadi kan tadi y nya itu 3x min 2 pangkat 7. Berarti kalau diturunin tinggal 7 nya turunin, angka di dalam kurungnya tetap, 7 nya dikurang 1 berarti 6 dikali 3x min 2 diturunin jadi 3. Sama aja kan hasilnya nih, 3x min 2 pangkat 6. Jadi pilih aja yang menurut kalian paling gampang. Nah ini sebagai tambahan aja, ada yang untuk di trigonometri. Prinsipnya sama untuk perkalian, penjumlahan, pembagian dan seterusnya. Tapi ini Mimin hanya jelaskan sekilas karena udah pernah dibahas di tentang materi GHS tentang mencari persamaan gelombang, persamaan kecepatan dan lain-lain. Misalkan jadi gini, ada rulesnya gini, sin, cos, min sin, min cos. Nah jadi kalau diturunin dia nilainya jadi berubah kayak gini, turunan. Misalkan fx nya itu sin x kuadrat min 1. Kalau diturunin berarti sinnya ini berubah jadi cos kan, berarti cos. Nah angka di dalam kurungnya tetap sama aja kayak tadi, dikali angka di dalam kurungnya itu kita turunin jadi 2x, sehingga turunannya itu menjadi 2x cos x kuadrat min 1. Seperti itu. Nah dalam fisika sebenarnya ada banyak materi-materi yang berhubung sama turunan. Sebagai contoh aja, ada S perpindahan, ada V, ada A. Nah diturunin. Ini secara sekilas aja, contohnya misalnya gini, diketahui sebuah fungsi posisi terhadap T itu x kuadrat plus 5x min 2. Tentukan kecepatannya ketika T nya itu 2 misalkan. Berarti S ke V itu kan diturunin sekali ya, berarti kita turunin dulu, jadi V itu ds dt. Jadi dx kuadrat plus 5x min 2 per dt. Kita turunin x kuadrat jadi 2x plus 5. Itu kita masukin nih, t-nya itu jadi 2, berarti t2 ditambah 5 sama dengan 9, berarti 9 meter per second. Kalau ditanya berapakah A-nya, misalkan ketika t-nya 0, berarti kita turunin lagi sekali lagi. Berarti dari hasil yang ini nih kita turunin sekali lagi. Berarti kalau kita tulis secara matematis kan jadinya dv dt sama dengan d kuadrat s dt kuadrat. Kita turunin berarti 2. Nggak ada t-nya, berarti 2 aja, berarti 2 meter per second kuadrat.